Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Bagaimana kabar Bu Desi? Alhamdulillah sehat, baik Pak. Sesuai dengan jadwal dan agenda kegiatan yang telah kita sepakati bersama hari ini, kita akan mengadakan supervisi ya Pak Denny tentang percakapan coaching dengan alur tirta. Jadi sebelum melaksanakan praktik ini, kita diskusikan terlebih dahulu ya Pak dengan hal-hal yang terkait dengan rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam percakapan kali ini. Apakah Pak Denny telah mempelajari rubrik penilaian pada sesi demonstrasi kontekstual seperti yang sudah tertera pada LMS Pak pada modul 2.3? Sudah Bu Desi, saya sudah mengunduh, kemudian mencetak dan membaca untuk rubrik penilaian yang sudah tersemat di LMS tersebut Bu Desi. Iya baik. Selanjutnya untuk kompetensi itu, untuk kompetensi coaching mana yang kira-kira ingin Pak Denny kembangkan pada praktik coaching kali ini Pak Denny? Untuk percakapan coaching dengan alur tirta nanti, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada Bu Desi. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Desi. Ya baik. Selanjutnya ya Pak Denny, untuk kompetensi coaching mana yang kira-kira secara spesifik ingin diobservasi nih oleh Pak Denny? Jadi pada praktek coaching pada hari ini Pak. Pada percakapan coaching hari ini, secara lebih spesifik dan lebih khusus, saya ingin diobservasi pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot Bu Desi. Karena saya pikir kecakapan dan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan berbobot merupakan keterampilan kunci seorang coach, sehingga dia mampu menggugah orang lain untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang sebelumnya belum terpikirkan, kemudian mampu mengungkapkan emosi atau nilai dalam dirinya, serta dapat mendorong seorang coach untuk membuat sebuah langkah aksi bagi pengembangan dirinya sekaligus pengembangan kompetensinya. Begitu Bu Desi. Iya baik. Selanjutnya ya Pak Denny, jadi untuk indikator, jadi harus ada indikator ketercapaian dari pelaksanaan coaching. Untuk itu, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini Pak, yang kita praktekkan pada percakapan coaching, kali ini yang bisa Bapak buat itu untuk indikator ketercapaiannya apa saja Pak Denny? Untuk indikator ketercapaian pengembangan, utamanya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, saya melihatnya untuk 4 komponen atau 4 hal Bu Desi. Yang pertama adalah kemampuan saya untuk mendengarkan aktif, sehingga dapat menemukan kata kunci dari proses mendengarkan pada saat melakukan percakapan. Kemudian yang kedua, kemampuan saya untuk membantu coach mengingat dan merenungkan serta merangkai fakta dan peristiwa sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya sendiri maupun dapat memahami situasi yang sedang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang sifatnya terbuka, eksploratif, dan stimulatif, sehingga coach mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut sembari berpikir. Dan yang terakhir adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan
pada saat dan momen yang tepat. Saya tidak terburu-buru, sekaligus memberikan kesempatan kepada Koci untuk memproses pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tersebut. Begitu Bu Desi. Ya, terima kasih Pak Denny untuk jawaban atas pertanyaan prasupervisi yang akan dilaksanakan untuk coaching hari ini. Selanjutnya waktu bersama Ibu Desti untuk pelaksanaan coaching kami persilahkan. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat yang budiman. Izinkan saya, Denny Iwan Saputro, bersama dengan rekan saya, Ibu Desti Arum Mawardining Tias, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Wonogiri, menyajikan percakapan coaching dengan alur tirta sebagai bagian dari penugasan mandiri kolaboratif modul 2.3 demonstrasi kontekstual pendidikan guru penggerak yang kami jalani. Adapun skenario yang terjadi adalah Ibu Desti selaku wali kelas 5 mempunyai masalah di kelas di mana beliau ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah dikarenakan kelas yang kurang interaktif. Ibu Desti mengajak rekan sejawatnya, yaitu Pak Denny, untuk dapat membicarakan permasalahan yang dihadapinya. Maka, perbincangan yang terjadi antara coach yang diperankan oleh Bapak Denny dan Koci yang diperankan oleh Ibu Desti selengkapnya dapat disimak melalui dialog di bawah ini. Selamat siang Pak Denny, siang-siang duduk di taman sekolah juga. Oh iya, Pak Denny punya waktu luang enggak ya hari ini? Selamat siang juga Bu Desti. Ada apa ya Bu? Saya lihat sedari pagi tadi Bu Desti terlihat murung, kemudian tidak bersemangat, tidak ceria seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu Bu Desti? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktu santai Bapak nih. Tidak apa-apa Bu Desti, saya sedang longgar. Ada apa ya? Begini Pak, saya mau menceritakan masalah saya. Apakah Bapak kira-kira bisa membantu saya ya Pak ya? Dengan senang hati Bu Desti. Jika sekiranya Bu Desti mempercayakan kepada saya untuk membantu, saya akan mengusahakan untuk membantu Bu Desti. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Desti? Sebenarnya begini Pak Denny, saya itu ingin mendapatkan sebuah solusi dari apa yang masalah yang sedang saya hadapi ini Pak Denny. Baik kalau begitu. Coba Bu Desti sebelum bercerita tentang masalah yang sedang Bu Desti rasakan atau alami, silakan Bu Desti menarik nafas terlebih dahulu. Bu Desti bisa merasakan nafas yang masuk, yang kita keluarkan sambil memejamkan mata. Lalu silahkan dihembuskan melalui mulut Bu Desti. Setelah tenang, saya akan mencoba membantu Bu Desti. Syukurlah Pak, saya merasa lebih tenang setelah melakukan apa yang diperintahkan Bapak tadi. Saya menjadi agak tenang Pak. Begini Pak, kemarin saat pembelajaran di kelas itu, Pak Kepala Sekolah itu melakukan supervisi. Nah, beliau itu menegur saya Pak. Oh begitu. Apa yang membuat Bu Desti mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah kalau boleh tahu? Sebenarnya masalahnya sih tidak begitu serius Pak. Cuma bapak sekolah itu
mengkritik ruang kelas saya yang kurang interaktif, tetapi saya juga merasa gimana ya, kalau ruang kelas saya itu kurang menarik seperti itulah, Pak. Kurang interaktif dan kurang menarik yang bagaimana ya Bu, kalau boleh tahu? Ruang kelas Bu Desti sekarang ini seperti apa sampai beliau itu mengkritiknya? Begini, Pak, Bapak sekolah kemarin itu menghendaki di ruang kelas saya itu terpampang portofolio hasil karya siswa atau memajang media pembelajaran yang kreatif sehingga anak-anak itu dapat secara langsung memanfaatkannya karena selama ini saya memajang peralatan yang lama, alat-alat peraga yang lama itu, Pak. Gitu ya. Iya. Pernahkah terlintas dalam pikiran Bu Desti, mengapa Bu Desti tidak memvariasikan sendiri saja, Bu? Seharusnya begitu ya, Pak ya. Alat peraga yang saya pajang di kelas belum membuat siswa tertarik untuk menggunakannya saat di kelas itu. Nah, mereka itu ingin dirinya itu termotivasi untuk membuat karya-karya yang menarik hingga melihat alat peraga yang saya buat itu dia bisa mempunyai suatu imajinasi dan dia mampu mengeluarkan ide-ide mereka. Kira-kira menurut Bu Desti, kondisi murid Bu Desti saat ini, bila direntang dari skala angka 1 sampai 10, ada di poin berapa? Dan menurut Bu Desti ingin menaikkannya pada skala angka berapa, Bu Desti? Kalau keadaan saya saat ini dalam rentan skala ya kira-kira 6 lah, Pak. Dan saya itu menginginkan di angka 9, Pak. Baik, sebenarnya yang Bu Desti lakukan itu menurut saya sudah baik dan bagus. Lalu bagaimana suasana belajar di kelas, Bu? Seperti media belajar yang interaktif supaya dapat lebih memotivasi murid untuk belajar. Selama ini saya merasa suasana ruang kelas saya itu memang monoton seperti itulah, Pak. Mungkin inilah yang perlu saya ubah ya, Pak ya. Nah, itulah mengapa membuat suasana kelas yang interaktif, aman, nyaman, dan menyenangkan itu dapat menunjang proses pembelajaran, Bu. Dan itu sangat penting bagi kita. Bisa lebih membuat murid bersemangat dengan suasana kelas yang lebih bervariatif. Iya ya, Pak ya. Ada benarnya juga ya, Pak. Mungkin inilah yang membuat saya merasa resah. Akibatnya saya menjadi tidak fokus saat mengajar di kelas bersama anak-anak itu, Pak. Baik, lalu hal apa yang membuat Ibu bisa terlepas dari rasa keresahan dan tidak fokus saat mengajar ini? Ya, sebetulnya permasalahan ini belum bisa meluangkan waktu untuk menuangkan ide-ide dan gagasan saya. Bagaimana membuat suasana ruang kelas yang interaktif itu, Pak? Sekarang ini saya sedang melihat eh, kemudian menyiapkan waktu, tenaga, dan juga pikiran saya untuk membuat suatu pemikiran dan juga ide-ide kreatif sehingga dapat saya terapkan di dalam kelas, Pak. Nah, betul. Bu Desi bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri dengan baik. Bu Desti harus mampu dan mau mengutarakan permasalahan yang Bu Desti alami ini untuk mendapatkan solusi terbaik. Iya sih, Pak, benar sekali.
mungkin saya harus mencoba menjelaskan keadaan saya dan menggali ide agar kelas saya bisa lebih menarik dan membuat siswa menjadi nyaman untuk belajar di kelas ya Pak ya. Betul sekali. Dari apa yang sudah Bu Desti sampaikan tadi, menurut Bu Desti, rencana apa yang dapat Bu Desti lakukan ke depannya untuk mengubah situasi ini? Saya akan berusaha menemui Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu untuk membicarakan masalah saya ini, Pak. Mungkin dengan begitu beliau dapat memberikan solusi-solusi kepada saya ya, Pak ya mungkin ya. Adakah hal lain, Bu, yang sekiranya dapat Bu Desti lakukan dan belum Bu Desti sampaikan tadi? Saya akan merancang itu loh Pak, apa pojok baca yang menarik sehingga anak-anak itu bisa senang untuk belajar di situ. Kemudian nanti juga mereka bisa memajang hasil karyanya sehingga lebih merdeka dan lebih bersemangat gitu Pak. Melihat hasil karya mereka sendiri yang dipajang di dalam kelas. Mungkin seperti itu Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajarnya Bu Desti? Apakah ada dampaknya dengan adanya kelas yang interaktif dan menarik tadi? Saya akan berusaha membuat ruang kelas yang interaktif sehubungan pembelajaran dengan alat peraga yang ada di dalam kelas. Anak-anak juga bisa mendesain kelasnya yang seperti apa yang mereka inginkan. Semoga hal ini akan menambah semangat anak-anak dalam belajar dan juga menambah kenyamanan anak dalam belajar di kelas itu, Pak. Bagus sekali. Langkah yang Bu Desti ambil menurut saya sudah tepat. Saya setuju dengan ide-ide Bu Desti tadi. Syukurlah saya merasa lega, Pak, karena saya masih ragu-ragu dalam mengambil langkah ini, apalagi kalau berurusan dengan atasan dan sampai mendapatkan teguran seperti kemarin, Pak. Syukurlah Bu Desti sudah merasa lega dan lebih baik. Lalu dari apa yang sudah Bu Desti rencanakan, komitmen apa yang akan Bu Desti lakukan untuk menjalankan rencana-rencana yang disampaikan tadi? Saya akan berusaha meluangkan waktu saya untuk memanajemen waktu yang sebaik-baiknya. Jadi saya harus menggunakan waktu itu sebaik mungkin, Pak. Karena selama ini yang menjadi hal sulit itu saya berubah menuju untuk meningkatkan menuju kebaikan itu loh, Pak. Jadi saya harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang ada, menghargai waktu seperti itu, Pak. Baik. Menurut Bu Desti kembali, dukungan apa yang Bu Desti butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu Desti? Saya juga masih berpikir, Pak, mungkin saya akan melibatkan peserta didik saya untuk membuat kelas menjadi interaktif dan dukungan dari rekan-rekan sejawat saya serta Bapak Kepala Sekolah juga agar dalam saya mengambil langkah tidak mengalami kendala dan juga saya mohon dukungannya ya Pak ya. Siap Bu Desti. Itu ide yang sangat brilian dan bagus. Semoga Bu Desti dapat segera merealisasikannya, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Desti tadi bisa diselesaikan dengan baik, sehingga kelas menjadi lebih interaktif, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan. Sehingga dapat digunakan untuk beraktivitas seluruh murid bersama dengan Bu Desti tentunya dengan suasana hati yang senang, nyaman, dan menggembirakan Bu Desti. Iya, terima kasih ya Pak ya atas waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Itu kebetulan belnya sudah berbunyi Pak. Kita sudah masuk lagi ini anak-anak sudah masuk Pak.
Ya, sama-sama Bu Desti. Bel sudah berbunyi, waktunya bagi kita untuk kembali melayani murid-murid yang sudah menunggu kita di kelas. Ya, mudah-mudahan kita dapat dipertemukan lagi ya Pak ya. Kemudian kita bisa sharing-sharing lagi mengenai permasalahan kita, kemudian dapat memecahkannya. Nah, saya sungguh luar biasa senang sekali Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu Desti. Jika suatu waktu nanti Bu Desti menemui masalah kembali tentang apapun yang terkait dengan pelayanan pembelajaran atau apapun yang terkait dengan tugas-tugas kita selaku seorang guru, silahkan menyampaikannya. Siapa tahu saya bisa membantu atau paling tidak mengurangi beban yang dipikul di pundak Bu Desti. Begitu ya Bu Desti? Iya, terima kasih Pak. Saya duluan ya Pak ya. Permisi Pak. Silakan Bu Desti. Terima kasih untuk Bapak Denny Iwan dan juga Ibu Desti yang telah melaksanakan percakapan coaching hari ini dengan Alur Tirta. Ini tiba saatnya kita melaksanakan diskusi, yaitu diskusi pasca observasi dan pasca percakapan. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Denny Iwan, yaitu kaitannya tentang pelaksanaan coaching hari ini dan juga melaksanakan refleksi atas coaching yang telah dilakukan. Untuk pertanyaan yang pertama untuk Bapak Denny Iwan, yaitu apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melaksanakan coaching dengan Alur Tirta pada hari ini? Baik, Bu Desi Krisnamurti, yang sudah saya lakukan pada saat melakukan praktek coaching adalah saya berusaha untuk menghadirkan prinsip-prinsip coaching dalam pelaksanaan percakapan. Kemudian saya juga berusaha untuk menghadirkan indikator-indikator pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot yang ingin diobservasi dan ingin saya kembangkan, Bu Desi. Indikator yang menurut saya sudah berkembang dalam taraf yang awal dalam diri saya adalah kemampuan untuk mendengarkan secara aktif sehingga dapat menemukan kata kunci dari proses mendengarkan pada saat melakukan percakapan. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk membantu coaching mengingat, melakukan perenungan dan merangkai fakta serta peristiwa hingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya sendiri serta memahami situasi yang sedang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan pemantik di saat dan momen yang tepat, di mana saya tidak terburu-buru mengajukan pertanyaan pemantik tersebut, sehingga memberikan kesempatan kepada coach untuk berpikir dan memproses pertanyaan pemantik tadi. Sedangkan berdasarkan refleksi pribadi saya, hal yang belum berkembang sekaligus indikator yang belum berkembang dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan pemantik yang bersifat terbuka, eksploratif, dan stimulatif, sehingga coach mampu menjawabnya melalui proses berpikir. Begitu Bu Desi. Ya, baik. Bagus sekali untuk Pak Denny Iwan, sangat luar biasa untuk praktek coaching pada hari ini. Di sini izinkan saya untuk melaksanakan refleksi kaitannya dengan pelaksanaan coaching yang telah dilaksanakan tadi. Yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip coaching yang telah dilaksanakan tadi, yang berupa kemitraan, ada proses kreatif, dan juga untuk memaksimalkan potensi. Di sini tadi saya lihat untuk praktek
tentang kemitraan, Pak Denny Iwan dan juga Ibu Desti telah melaksanakan kemitraan yang sejajar, yaitu antara coach dengan coachee, yaitu bagaimana menumbuhkan rasa saling percaya. Jadi bagaimana caranya untuk menimbulkan rasa percaya diri, memotivasi satu sama lain. Jadi untuk coach dapat menggali motivasi yang ada dalam diri coachee untuk bagaimana caranya berkomitmen. Setelah itu untuk proses kreatif telah terjadi komunikasi dua arah yang baik, yang sangat interaktif antara coach dengan coachee, yaitu dengan pemahaman sepenuhnya tentang situasi apa yang dialami oleh coachee, dengan cara memicu proses berpikir, dengan cara menggali ide-ide kreatif yang bisa coachee keluarkan itu secara mandiri. Selanjutnya untuk memaksimalkan potensi di sini tadi sudah terlihat ya, untuk komunikasi dalam memberdayakan itu sudah sangat logis, juga untuk kesimpulannya juga sudah sesuai. Selanjutnya untuk alur kompetensi inti coaching, yaitu untuk kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di sini tadi sudah terlihat sekali untuk presence-nya itu, yaitu telah menghadirkan secara utuh, yaitu untuk raut wajahnya sudah terlihat. Tadi untuk coach-nya secara fisik telah melakukan interaksi secara indrawi berupa gesture atau pikiran-pikiran yang mengarahkan coachee ini untuk menggali ide-ide. Selanjutnya juga coach telah melaksanakan kegiatan mendengarkan dengan aktif, yaitu sudah menyimak coachee, mendengarkan dengan seksama, juga mereduksi pembicaraan secara pribadi. Jadi dia mengesampingkan apa yang telah dia miliki untuk bisa mendengarkan masalah-masalah yang dikemukakan oleh coachee ini. Yang poin ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi untuk coach-nya sendiri itu telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, sudah tidak tertutup lagi, yaitu pertanyaan yang sifatnya eksploratif, sudah menggali ide-ide itu tadi ya, untuk diajukan pada keadaan yang tepat, yaitu pada saat coachee mendapatkan masalah, untuk membantu, untuk menggugah atau menstimulus coachee untuk berpikir lebih dalam lagi, atau menuangkan ide-ide kreatifnya untuk melakukan penggalian atas gagasan-gagasan yang baik tentang masalahnya. Jadi menemukan sendiri, jadi menemukan sendiri pemahaman dari harus bagaimana caranya menyikapi masalah yang dialami. Juga untuk coach-nya sendiri telah melakukan sikap-sikap yang tidak menghakimi. Jadi karena sifatnya ya sejajar itu tadi, masih setara ya, jadi sudah melaksanakan kemitraan yang setara. Untuk tadi pada alur percakapan tirta yang telah dilaksanakan, fokus lain dari observasi yaitu untuk area yang dikembangkan. Sebenarnya tadi sudah terlihat semuanya nggih, dari mendengarkan secara aktif dalam menemukan kata kunci untuk mendengarkan pada saat melakukan percakapan itu sudah dilaksanakan oleh coach dengan baik. Selanjutnya untuk mampu membantu coachee, yaitu dengan membantu mengingat atau menstimulus mengingat dengan cara perenungan supaya coachee ini dapat merangkai fakta-fakta dari masalah-masalah yang dia kemukakan, sehingga dia dapat memahami dirinya dan mencari solusi atas masalah yang dialami.
Selanjutnya lagi untuk fokus observasi, yaitu mampu mengajukan pertanyaan pemantik, terutama untuk pertanyaan yang sifatnya terbuka. Itu tadi sudah terlihat nggih, itu ada pertanyaan yang sifatnya eksploratif sehingga dapat memancing coach untuk berpikir sendiri atau berpikir secara mandiri. Untuk fokus yang lain yaitu mengajukan pertanyaan pemantik yang tepat. Jadi tadi sudah terlihat juga untuk coach-nya, yaitu memajukan pertanyaan dengan tidak terburu-buru, memberikan kesempatan kepada coach untuk memberikan proses berpikir sendiri kepada coach supaya dia dapat menggali ide-ide yang baru yang sebelumnya belum muncul pada coach ini. Yaitu, dan yang terakhir itu mendengarkan dengan rasa, yaitu ada menerima informasi dengan baik, ada appreciate atau merespon dari permasalahan coach ini dengan baik, ada juga merangkum dari masalah-masalah yang ada atau summarize, dan juga bertanya, jadi bertanya atau ask. Jadi ini sudah dilakukan dengan sangat baik oleh coach. Jadi memang percakapan yang telah dilakukan dengan alur Tirta kali ini sudah mencakup semuanya. Nah, semoga untuk percakapan yang telah dilakukan ini dapat mencakup kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai. Jadi memang indikatornya harus sudah bisa atau sudah tercapai di dalam percakapan itu tadi. Mungkin sekian saja untuk refleksi pada percakapan alur Tirta kali ini. Memang sudah dilaksanakan dengan luar biasa. Mungkin sekian saja untuk masukan dalam refleksi alur percakapan coaching kali ini. Semoga dengan percakapan coaching yang seperti ini, maka kita bisa mengembangkan kerjasama, terutama untuk pemecahan masalah, tidak hanya kepada rekan-rekan kita, untuk rekan sejawat, tetapi juga dengan siswa-siswa kita. Untuk itu diperlukan komitmen bersama, yaitu komitmen antara stakeholder, yaitu kerjasama secara bersinergi, bagaimana caranya melaksanakan segala sesuatu itu dengan berkesinambungan. Jadi benar-benar terwujud iklim sekolah yang saling bersinergi begitu. Mungkin hanya itu saja. Semoga prinsip dasar kemitraan dapat dilaksanakan dengan kolaboratif, serta kita dapat memberdayakan, tetap semangat ya untuk Pak Denny Iwan, juga untuk Bu Desti Arum. Semoga kita dapat berkontribusi terutama dalam transformasi di dunia pendidikan supaya kita tetap maju ya. Jadi kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkup kita dengan cara-cara yang benar dan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam Bu Desti. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Desti. Iya. Bagaimana kabar Bu Desti? Alhamdulillah, begitu juga adanya. Di sini juga baik. Bagaimana keluarga Pak Denny, sehat semua? Semua sehat Bu Desti, alhamdulillah.
Iya, sesuai dengan jadwal dan agenda kegiatan yang sudah kita sepakati bersama, pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, kita akan mengadakan supervisi praktik percakapan kucing dengan alur tirta. Sebelum kita melaksanakan praktik kucing hari ini, mari kita diskusikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam percakapan kucing kali ini. Sudahkah membuka bagaimana dengan rubrik penilaiannya di LMS, Pak Denny? Sudah, Bu Desti. Rubrik penilaian sudah saya unduh, kemudian saya cetak, dan sudah saya pelajari. Iya, baik. Kalau begitu, kompetensi kucing manakah yang ingin Bapak Denny kembangkan untuk praktek kali ini? Untuk kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan, Bu Desti, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Desti. Oh iya, baik. Kalau begitu, kompetensi kucing mana yang kira-kira spesifik ingin diobservasi pada praktek kucing kali ini, Pak Denny? Untuk kompetensi yang secara spesifik dan secara khusus ingin diobservasi sekaligus ingin dikembangkan dari praktek kucing ini adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Desti. Saya berpikir bahwa kompetensi atau keterampilan ini merupakan keterampilan kunci seorang coach sehingga dia mampu menggugah sekaligus menstimulasi orang lain untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang bisa jadi belum terpikirkan olehnya sebelumnya. Kemudian dia mampu untuk mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, serta dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi nyata bagi pengembangan diri dan pengembangan kompetensinya. Begitu, Bu Desti. Baik, terima kasih Pak Denny. Lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang kita praktekkan pada percakapan kucing kali ini, Pak Denny? Untuk indikator ketercapaian pengembangan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, itu menurut saya pribadi, itu ada 4 hal, Bu Desti. Iya. Yang pertama adalah saya memiliki kemampuan untuk mendengarkan aktif sehingga dapat menemukan setiap kata kunci berdasarkan proses mendengarkan saat melakukan percakapan dengan kucing. Kemudian yang kedua, saya memiliki kemampuan untuk membantu coach membuat, mengingat, melakukan perenungan, dan merangkai fakta serta peristiwa, sehingga dia dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya sendiri, sekaligus memahami situasi yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah saya mampu untuk mengajukan pertanyaan yang sifatnya terbuka dan eksploratif, sehingga seorang coach mampu menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi sambil berpikir. Dan yang terakhir adalah saya memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan di saat yang tepat, di mana saya tidak terburu-buru untuk memberikan tanggapan, sekaligus memberikan kesempatan kepada coach untuk memproses pertanyaan yang saya ajukan tersebut, Bu Desti. Iya, baik. Terima kasih. Jawabannya luar biasa, Pak Denny. Nah, di sini saya bertindak sebagai observer, kemudian sekarang silahkan Pak Denny dengan Bu Desi Krisnamukti, silahkan mempraktekkan percakapan dengan alur tirtanya. Waktu saya persilahkan. Terima kasih, Bu Desti. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Izinkan saya, Denny Iwan Saputro, beserta dengan rekan saya, Ibu Desi Krisnamurti, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Wonogiri, melaksanakan praktik percakapan dengan
alur tirta sebagai bagian dari tugas mandiri kolaborasi demonstrasi kontekstual modul 2.3 pendidikan guru penggerak. Skenario percakapan coaching dengan alur tirta sebagai berikut. Ibu Desi adalah seorang wali kelas 5 yang mempunyai masalah di kelas. Beliau ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah karena kelas yang kurang interaktif. Kemudian Ibu Desi mengajak rekan sejawatnya, yaitu Pak Denny, untuk membicarakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Berikut dialog yang terjadi berdasarkan alur percakapan tirta antara Pak Denny selaku coach dan Ibu Desi Krisnamurti selaku coach. Selamat siang Pak Denny. Siang-siang duduk di taman sekolah juga ya Pak Denny? Oh iya Pak, apakah Pak Denny punya waktu luang hari ini? Selamat siang Bu Desi. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya hari ini Bu Desi tampak kurang ceria dan kurang bersemangat. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak Denny, saya jadi mengganggu waktu sampainya Pak Denny nih. Tidak masalah Bu Desi, saya kebetulan sedang longgar. Ada masalah apa Bu Desi? Begini Pak Denny, saya mau menceritakan masalah saya. Apakah Pak Denny kira-kira bisa membantu saya ya Pak ya? Insya Allah Bu Desi, dengan senang hati seandainya Bu Desi mempercayakan kepada saya, kemudian saya bisa membantu, akan saya bantu Bu Desi. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi begitu loh Pak, dari apa yang sedang saya hadapi saat ini. Begitu. Coba Bu Desi sebelumnya bercerita mengenai masalah apa yang sedang Bu Desi alami dan rasakan. Coba Bu Desi tarik nafas terlebih dahulu. Bu Desi rasakan tarikan nafas sambil memejamkan nafas atau memejamkan mata, kemudian dihembuskan. Tenangkan diri Bu Desi, saya akan mencoba membantu untuk menyelesaikan masalah Bu Desi. Syukurlah Pak Denny, saya merasa sedikit tenang. Begini Pak Denny, kemarin itu saat pembelajaran di kelas, Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi Pak di kelas saya. Nah, beliau itu menegur saya Pak Denny. Oh begitu. Apa yang membuat Bu Desi mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah kalau boleh tahu? Sebenarnya permasalahan saya itu tidak serius loh Pak. Pak Kepala Sekolah itu memberikan kritik ruang kelas saya yang kurang interaktif. Tapi saya juga merasa Pak kalau ruang kelas saya itu kurang menarik gitu Pak. Kurang interaktif ya? Iya Pak. Kurang interaktifnya bagaimana ya Bu Desi? Kalau boleh tahu, ruang kelas Bu Desi itu seperti apa yang beliau kritik? Nah, beliau itu menghendaki kelas saya itu memajang portofolio hasil karya dari anak-anak Pak. Nah, jadi media pembelajarannya itu tidak hanya yang saya pasang saja. Jadi anak-anak di kelas bisa memanfaatkan kalau saya tidak ada. Jadi kalau di kelas itu yang selama ini saya pasang itu adalah alat peraga lama Pak Denny. Begitu ya, alat peraga lama masih terpasang di kelas. Nah, Iya Pak. mengapa Bu Desi tidak memvariasikan sendiri saja Bu? Seharusnya begitu ya Pak Denny. Alat peraga yang saya pasang di kelas itu belum apa ya Pak, belum membuat siswa tertarik gitu loh Pak, menggunakan untuk bersama saya. Jadi saya ini ingin agar anak-anak itu termotivasi Pak, supaya anak-anak itu juga tertarik untuk melihat alat-alat peraga yang saya buat itu loh Pak. Oh gitu Bu Desi. Iya Pak. Menurut Bu Desi,
kondisi murid Bu Desi saat ini, jika kita nilai dengan rentang skala antara 1 sampai dengan 10, ada di poin berapa? Dan Bu Desi ingin menaikkannya pada skala poin berapa, Bu Desi? Kalau keadaan saat ini, ya kalau dikira-kira ya Pak Denny, ini ada di rentang skala 5 Pak. Jadi saya ingin menaikkannya paling tidak ya di rentang poin ke 8 begitu Pak Denny. Begitu ya. Iya Pak. Sebenarnya yang Bu Desi lakukan itu sudah baik dan bagus. Lalu bagaimana suasana belajar di kelas Bu Desi saat ini? Sepertinya media belajar yang interaktif dapat lebih memotivasi siswa untuk belajar, Bu Desi. Betul juga ya Pak ya. Jadi saya rasa ruang kelas saya itu monoton Pak. Nah mungkin ini yang perlu saya ubah ya Pak Denny. Nah, betul Bu Desi. Itulah mengapa membuat suasana kelas dan pembelajaran yang interaktif, yang nyaman, yang aman, yang menyenangkan, itu dapat menunjang proses pembelajaran. Dan itu sangat penting bagi proses pembelajaran yang ada di kelas, supaya murid-murid menjadi lebih bersemangat dengan suasana kelas yang variatif dan tidak monoton, Bu Desi. Ada benarnya juga ya yang dikatakan Pak Denny. Ya mungkin inilah Pak Denny yang membuat saya itu jadi resah Pak. Jadi saya jadi tidak fokus itu saat mengajar. Jadi karena ya terfikirkan ini terus Pak. Jadi bagaimana kira-kira ya hal ini dapat saya atasi Pak Denny? Menurut Bu Desi kembali, hal apa yang membuat Bu Desi bisa terlepas dari keresahan yang Bu Desi sampaikan tadi? Sebetulnya itu apa ya Pak ya? Karena saya itu belum bisa meluangkan waktu Pak Denny. Jadi belum bisa menuangkan ide-ide, gagasan saya, bagaimana membuat suasana kelas itu jadi interaktif Pak. Jadi sekarang ini saya itu sedang terlibat dalam kegiatan yang cukup menyita waktu. Jadi tenaga saya, pikiran saya itu memang sangat tersita Pak. Jadi untuk membuat kelas ini menjadi interaktif itu sangat susah karena saya belum bisa membagi waktu Pak Denny. Menurut saya, Bu Desi itu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri dengan baik. Bu Desi harus mau dan mampu mengutarakan permasalahan Bu Desi untuk mendapatkan solusi terbaik. Benar sekali ya Pak Denny. Mungkin saya harus mencoba nih Pak menjelaskan keadaan saya ini kepada beliau, Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya paling tidak bisa menggali ide-ide itu loh Pak yang bisa merubah kelas saya itu menjadi lebih menarik Pak Denny. Nah, berdasarkan apa yang sudah disampaikan Bu Desi tadi, rencana apa yang dapat Bu Desi lakukan untuk jangka waktu ke depan dalam rangka mengubah situasi seperti ini? Apa ya Pak, saya mungkin bisa menemui Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu untuk membicarakan masalah saya. Mungkin dengan begitu beliau dapat memberikan solusi terbaik ya untuk masalah saya. Adakah hal lain yang kiranya belum dan dapat Bu Desi lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya itu terfikirkan loh Pak Denny, itu loh Pak, untuk merancang pojok baca itu loh Pak yang menarik untuk anak-anak, juga memajang hasil karya anak-anak. Nah agar mereka itu bersemangat itu loh Pak, melihat apa hasil karya mereka itu dipasang di kelas. Oh, gitu. Iya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajarnya Bu Desi? Apakah ada dampaknya dengan adanya kelas yang interaktif ini? Saya akan berusaha Pak. Saya akan mencoba Pak membuat kelas saya ini lebih interaktif. Mungkin bisa saya hubungkan nih Pak dengan pembelajaran di kelas.
Jadi alat peraga yang saya buat, juga mungkin anak-anak juga bisa membuat apa ya, mendesain sendiri tuh loh Pak, supaya kelas itu menjadi lebih menarik sesuai dengan keinginan anak-anak Pak. Jadi mungkin dengan cara seperti ini kelas saya akan lebih apa ya, lebih membuat anak-anak bersemangat dalam belajar. Nah, langkah yang Bu Desi ambil, saya pikir sudah tepat. Saya setuju dengan ide Bu Desi. Syukurlah Pak, saya sekarang merasa lebih lega. Awalnya saya merasa ragu-ragu Pak mau melangkah, apalagi nanti kalau sudah berurusan dengan Bapak Kepala Sekolah, nanti takutnya itu mendapatkan teguran lagi seperti kemarin Pak Denny. Syukurlah Bu Desi sudah merasa lega dan lebih merasa plong dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa yang akan Bu Desi lakukan untuk menjalankan rencana yang Bu Desi sampaikan tadi? Mungkin saya akan meluangkan waktu ini Pak Denny. Jadi karena akhir-akhir ini saya sibuk, terus banyak kegiatan, terus, nah saya harus bisa memanajemen waktu Pak. Jadi memprioritaskan apa yang penting supaya anak-anak ini juga apa ya bisa bisa tertarik dengan keadaan kelas saya. Karena mungkin selama ini hal itu yang sangat sulit itu loh Pak saya ubah. Karena ya memang waktu yang sangat terbatas untuk membuat perencanaan-perencanaan terutama untuk kelasnya supaya menarik Pak Denny. Begitu ya. Iya Pak. Kalau kita berbicara tentang dukungan, dukungan apa yang Bu Desi butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Saya juga berpikir Pak, mungkin saya tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Saya membutuhkan dukungan dari teman-teman guru, ya jadi rekan-rekan sejawat, terutama Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi pada saat saya itu mengambil langkah nantinya itu tidak mengalami kendala Pak, seperti kemarin. Kalau saya salah langkah, nanti saya ditegur lagi. Ide yang sangat brilian dan bagus Bu Desi. Semoga dapat segera terselesaikan masalahnya dan Bu Desi dapat beraktivitas kembali dengan suasana hati yang senang dan nyaman, sekaligus Bu Desi mampu untuk mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan yang tadi Bu Desi sampaikan. Terima kasih ya Pak Denny atas waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya. Nah sekarang itu saya sudah plong gitu ya Pak, sudah merasa lega. Nah, semoga nanti saya bisa menjadi guru yang lebih baik, yang bisa menghadirkan pembelajaran di kelas dengan lebih menarik. Ya, semoga kita bisa jadi guru-guru hebat ya Pak di masa depan. Amin. Sama-sama Bu Desi, kita semuanya saling belajar, saling berbagi praktik baik, dan saling berkolaborasi. Maaf Bu Desi, kebetulan sudah bel masuk ya. Jam istirahat berarti sudah berakhir. Mari kita kembali untuk bersiap-siap menuju ke ruangan kelas kita. Iya Pak Denny, terima kasih sekali ya Pak Denny. Senang sekali saya bertemu dengan Pak Denny hari ini, bisa sharing permasalahan saya. Jadi saya mendapatkan solusi loh Pak. Jadi saya sudah lega, jadi sudah tidak ada permasalahan lagi di kelas. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak. Terima kasih sekali loh Pak Denny. Sama-sama Bu Desi. Kalau sekiranya dalam waktu ke depan ada permasalahan yang Bu Desi alami lagi, mari kita saling berbagi dan saling mendukung. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena sudah ada support yang bagus dari terutama rekan sejawat seperti Pak Denny. Ya sudah Pak, terima kasih. Mari kita melanjutkan mengajar kita ya Pak ya. Kapan-kapan nanti bisa disambung lagi. Sama-sama Bu Desi. Mari kita kembali untuk melanjutkan pembelajaran di ruang kelas kita masing-masing. Iya Pak Denny, mari. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Denny dan juga Ibu Desi yang telah melaksanakan percakapan dengan
alur Tirta yang sangat luar biasa. Di sini kita telah sampai di pasca percakapan ya Pak Denny ya. Betul, Bu. Iya, saya ingin bertanya apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching ini? Terima kasih Bu Desti atas pertanyaannya. Yang sudah saya lakukan pada saat melakukan coaching, saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching, kompetensi coaching, kemudian dari indikator yang hendak diobservasi dan dikembangkan, yaitu menyampaikan pertanyaan berbobot. Ada beberapa indikator yang menurut saya sudah ada pada diri saya dan sudah saya laksanakan meskipun pada taraf yang sederhana. Yang pertama adalah kemampuan untuk mendengarkan aktif sehingga dapat menemukan kata kunci dari proses mendengarkan pada saat melakukan percakapan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk membantu coach mengingat, merenung, dan merangkai fakta dan peristiwa sehingga dia dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang ketiga, saya merasa bahwa memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan pemantik di saat yang tepat, di mana saya tidak terburu-buru untuk memberikan pertanyaan pemantik tadi, dan memberikan kesempatan kepada coach untuk memprosesnya. Sedangkan menurut saya kembali ada indikator yang belum berkembang. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan pemantik yang bersifat terbuka, eksploratif, dan stimulan, sehingga coach mampu menjawab sembari berpikir. Begitu Bu Desti. Iya, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa ya Pak Denny ya. Kemudian saya akan menyampaikan yang pertama, ini tentang prinsip coaching, yaitu ada 3. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemitraan di sini yaitu mitra yang sejajar, yang setara, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dan memotivasi untuk berkomitmen. Kemudian proses kreatif ini merupakan komunikasi 2 arah yang sehat dan interaktif, memahami sepenuhnya situasi yang dialaminya serta memicu proses pemikiran dan menggali ide-ide yang baru secara mandiri. Kemudian memaksimalkan potensi. Nah, di sini merupakan komunikasi yang memberdayakan, kemudian logis dan juga terdapat kesimpulan seperti itu. Kemudian alur dari kompetensi inti coaching ini merupakan yang pertama ada kehadiran penuh. Nah, di sini menghadirkan diri secara utuh bagi coach untuk mencakup dari fisik, kemudian raut wajah, kemudian indrawinya, gesturnya, hatinya, dan juga pikirannya. Kemudian kita juga mendengarkan secara aktif, yaitu dengan cara menyimak, mendengarkan dengan seksama, dan mereduksi pembicaraan pribadinya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di sini pertanyaan ini bersifat terbuka dan juga eksploratif, diajukan di momen-momen yang tepat, membantu coach untuk menstimulasi berpikir dan juga menemukan ide-ide serta gagasan yang melakukan sikap membelai gitu, tidak menghakimi satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian fokus dari observasi ini
area yang ingin dikembangkan dari percakapan coaching ini yaitu mampu mendengarkan aktif sehingga dapat menemukan kata kunci dari proses pendengaran pada saat melakukan percakapan. Kemudian mampu membantu Kusi membuat dan juga mengingat, merenung serta merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian membantu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memantik, yang bersifat terbuka dan juga eksploratif sehingga Kusi mampu menjawab sambil berpikir. Kemudian mampu mengajukan pertanyaan yang memantik. Kemudian pada saat yang tepat juga tidak terburu-buru seperti itu dan juga memberi kesempatan kepada Kusi untuk memprosesnya dalam menjawab. Nah, kemudian mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini yaitu tentang terima informasi, merespon, kemudian merangkum dan juga menanya. Nah, di sini saya akan bertanya, berdasarkan hasil percakapan coaching yang baru saja dilakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Seperti itu, Pak. Baik, Bu Desti. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, sebenarnya dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin mengembangkan diri saya, Bu Desti. Karena bagi saya, percakapan coaching dengan alur tirta ini merupakan sesuatu yang baru, yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya ingin meningkatkan sekaligus mengembangkan kecakapan-kecakapan diri saya selaku seorang coach. Sehingga secara umum, ketiga kompetensi itu perlu saya kembangkan secara pribadi. Dan secara lebih spesifik lagi, kompetensi yang paling ingin saya kembangkan di antara ketiganya adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Desti. Karena itu adalah kemampuan inti dari coaching yang dilaksanakan baik itu dengan murid maupun dengan rekan sejawat. Begitu, Bu Desti. Iya, bagus sekali. Kemudian silahkan Pak Denny menyampaikan pelajaran apa yang didapat dari kegiatan hari ini. Pelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini dengan melaksanakan percakapan coaching dengan alur tirta, saya bisa mendapatkan ilmu, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman baru tentang sesuatu yang sifatnya memang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Dari pengalaman kali pertama melaksanakan praktek coaching tadi, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman sekaligus untuk menambah wawasan saya, di mana kemampuan coaching seorang guru itu perlu diasah, perlu ditingkatkan, dan perlu dikembangkan supaya coaching yang dilakukan itu selain mengedepankan prinsip kemitraan, juga menjadikan coaching itu sebagai sarana untuk mendapatkan sinergi kolaboratif, baik itu dengan murid maupun dengan rekan sejawat. Dan yang paling penting, Bu Desti, menurut saya adalah dengan coaching ini kita bisa memberdayakan, menemukanali dan kembangkan potensi-potensi kebaikan yang terdapat pada diri murid maupun dengan yang terdapat pada rekan sejawat. Begitu, Bu Desti. Iya, terima kasih Pak Denny. Jawaban yang sangat luar biasa ya. Kemudian mengembangkan kemampuan coaching ini untuk supervisi akademik dalam ekosistem sekolah yang majemuk merupakan salah satu tantangan terbesar kita ya Pak ya di dunia pendidikan ini. Dan oleh karena itu kita perlu komitmen bersama dan juga upaya yang berkesinambungan tanpa jeda untuk mewujudkannya. Nah, sekarang mengunjungi acara ya Pak ya. Selamat mengembangkan kecakapan diri melalui coaching yang
tercipta atas prinsip dasar kemitraan, sinergi, kolaboratif, dan memberdayakan. Tetap semangat pokoknya ya Pak ya, untuk berkontribusi dan dalam dunia pendidikan ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian mohon maaf jika ada salah-salah kata ya Pak ya. Iya, terima Terima kasih kasih. Bu Desti. Oke, Terima kasih tetap Bu semangat. Desi. Iya. Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat Pak Denny. Bagaimana Pak Denny kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana kabar keluarga? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan pada kegiatan hari ini. Sesuai dengan jadwal dan agenda kegiatan yang sudah kita sepakati bersama, Bu Desti. Ya. Hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, kita akan mengadakan supervisi atau observasi untuk praktik percakapan coaching alur tirta ya. Iya, betul Pak Denny. Nah, sebelum kita melakukan praktek coaching yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Desti bersama dengan Bu Desi, mari kita diskusikan terlebih dahulu dan perlu kita mufakati hal-hal yang terkait dengan praktek coaching ini. Yang pertama adalah kita akan melakukan coaching berdasarkan pedoman dan rujukan dari rubrik penilaian yang sudah tersemat di LMS. Bu Desti sudah mengunduh, mencetak, dan menyempatkan diri untuk membacanya? Iya Pak. Sudah saya unduh dan sudah saya baca. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, Bu Desti, akan saya jelaskan tentang alur kegiatan kita. Nanti kita akan mengawalinya dengan kegiatan diskusi pra-supervisi. Kemudian selepas kegiatan diskusi pra-supervisi, silakan nanti Bu Desti untuk melakukan kegiatan praktek coaching, di mana saya akan bertindak sebagai observer yang akan melakukan pengamatan dengan melihat dan mendengar alur percakapan yang Bu Desti lakukan bersama dengan Bu Desi. Kemudian setelah kegiatan coaching selesai dilaksanakan, maka kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi atau pasca percakapan. Kemudian apa saja observasi yang hendak saya lakukan, yaitu observasi tentang keterlaksanaan. Pertama adalah prinsip coaching, di mana kita tahu bahwa prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua, observasi akan saya lakukan pada komponen alur kompetensi inti coaching. Ada presence, ada kemampuan untuk mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga adalah fokus kita pada kegiatan lain saat observasi, yaitu area yang ingin dikembangkan dari percakapan coaching ini. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan akronim rasa. Saya tahu Bu Desti sudah mempelajari dengan baik akronim dari rasa tadi. Yang pertama ada receive, yaitu menerima informasi, kemudian appreciate, yaitu merespon atau menanggapi, kemudian sumaris, merangkum, dan yang terakhir adalah ask atau bertanya. Itu ya Bu Desti, ya, Pak, yang bisa kita sampaikan atau bisa kita mufakati dari kegiatan coaching ini.
Kemudian izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan awal. Yang pertama adalah dari kegiatan yang hendak Bu Desti lakukan bersama dengan Bu Desi nanti, kompetensi coaching manakah yang ingin Ibu kembangkan dari praktek coaching ini? Iya, di sini pada percakapan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi coaching yang Bu Desti sampaikan tadi, secara spesifik kompetensi coaching manakah yang ingin dikembangkan? Ya, pada percakapan coaching kali ini secara spesifik saya ingin diobservasi pada bagian pengajuan pertanyaan yang berbobot. Karena keterampilan ini merupakan keterampilan dari kunci seorang coaching sehingga mampu mengubah orang itu untuk berpikir dan kedepannya menstimulasi pikiran coaching, memunculkan hal-hal yang memungkinkan yang belum terpikirkan sebelumnya, kemudian juga bisa mengungkapkan emosi atau nilai dari dalam dirinya dan juga dapat mendorong untuk membuat sebuah aksi bagi eh, pengembangan dirinya dan juga pengembangan kompetensinya untuk kedepannya seperti itu. Baik, Bu Desti. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Bu Desti, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan dipraktekkan nanti pada percakapan coaching? Indikator ketercapaian pengembangan utamanya pada kompetensi pertanyaan yang berbobot itu antara lain saya mampu mendengarkan aktif sehingga dapat menemukan kata kunci dari proses mendengarkan pada saat melakukan percakapan tersebut. Kemudian saya juga mampu membantu kunci membuat mengingat, merenung dan juga memakai fakta sehingga dia dapat menghargai apa yang terjadi pada dirinya dan juga memahami apa yang sedang terjadi. Selain itu juga pertanyaan yang saya ajukan bersifat terbuka dan juga eksploratif sehingga Kuci mampu menjawab sambil berpikir. Selain itu juga ada lagi pertanyaan yang saya ajukan terdiri pada saat yang tepat. Tidak terburu-buru dengan waktu, kemudian diberi kesempatan kepada Kuci untuk memprosesnya. Jadi dia bisa berpikir dan juga menggali jawaban-jawaban untuk masalahnya, memecahkan masalah yang ada seperti itu. Baik, Bu Desti, terima kasih atas jawabannya. Jawaban yang disampaikan oleh Bu Desti tadi secara ringkas saya catat di lembar pengamatan pra-supervisi. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Bu Desti untuk melaksanakan praktik coaching alur percakapan Tirta bersama dengan Bu Desi Krisnamurti. Semoga alur percakapannya nanti berjalan sesuai dengan skenario dan sesuai dengan tahapan-tahapan Tirta. Silakan Bu Desti. Ya, terima kasih Pak. Coaching dengan alur Tirta. Di sini yang berperan sebagai coach adalah Desti Arumawardin Tias dan yang berperan sebagai coachingnya adalah Ibu Desi Krisnamurti. Ibu Desi adalah wali kelas 5, mempunyai masalah di kelas. Beliau ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah karena kelas yang kurang interaktif. Bu Desi mengajak rekan sejawatnya yaitu Ibu Desti
untuk mendapatkan untuk berbincang-bincang dengan masalah yang ada dan sedang dihadapinya. Inilah dialog yang akan dilakukan. Selamat siang, Bu Desti. Siang-siang duduk di taman. Oh iya, Bu. Apa hari ini Bu Desti punya waktu luang untuk saya? Iya, selamat siang juga Bu Desi. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Bu Desi kok cemas, kelihatannya tidak bersemangat, tidak ceria seperti biasanya. Mungkin baru ada masalah atau bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf loh, Bu. Jadinya ini mengganggu waktu santai Bu Desti. Tidak apa-apa Bu Desi, sedang longgar kok. Ada apa Bu Desi? Begini Bu Desti, saya ingin menceritakan masalah saya. Apa kira-kira Bu Desti bisa membantu saya ya? Iya, dengan senang hati Bu. Kalau bisa bantu, pasti akan saya bantu. Kira-kira ada masalah apa ya, Bu Desi? Sebenarnya saya ini ingin mendapatkan solusi begitu loh Bu Desti dari apa yang sedang terjadi pada diri saya. Coba Bu Desi sebelum bercerita mengenai masalah apa yang sedang Bu Desi rasakan, coba Bu Desi tarik nafas terlebih dahulu. Lalu Bu Desi rasakan sambil memejamkan mata, lalu hembuskan kembali. Tenang Bu Desi, saya akan mencoba membantu Bu Desi untuk memecahkan masalah yang ada. Syukurlah Bu Desti, saya tuh merasa lebih tenang sekarang. Begini Bu, kemarin saat pembelajaran di kelas, Bapak Kepala Sekolah itu melakukan supervisi. Nah, beliau itu menegur saya. Lalu apa yang membuat Bu Desi mendapat teguran dari kepala sekolah? Sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Bapak Kepala Sekolah itu mengkritik ruang kelas saya yang kurang interaktif. Tetapi saya juga merasa Bu, kalau kelas saya itu kurang menarik. Kurang interaktif yang bagaimana, Bu? Kalau boleh tahu, ruang kelas Bu Desi seperti apa ya? Bu Desi sampai mendapatkan kritikan dari Bapak Kepala Sekolah. Iya, Bapak Kepala Sekolah itu menghendaki ruang kelas saya itu uh, memajang portofolio hasil karya anak-anak. Nah, sehingga anak-anak ini dapat langsung memanfaatkan apabila saya tidak ada di dalam kelas begitu. Mengapa Bu Desi tidak memvariasikan sendiri saja, Bu? Seharusnya begitu ya Bu Desti. Alat peraga yang saya pajang di kelas itu belum membuat siswa tertarik begitu Bu untuk menggunakannya saat di kelas. Jadi anak-anak itu belum termotivasi membuat karya yang menarik setelah melihat alat peraga saya yang saya pajang di kelas. Kira-kira kondisi murid Bu Desi ini bila di rentang skala dari 1 sampai 10 ada di poin berapa ya? Dan kira-kira Bu Desi ingin menaikkannya di poin berapa, Bu? Kalau di rentang mungkin di skala 5 Bu Desti. Nah, saya ingin menaikkan paling tidak ke angka 6 Bu, supaya ya ada peningkatannya begitu. Sebenarnya yang Bu Desi lakukan sudah bagus. Lalu bagaimana suasana belajar di kelas, Bu? Sepertinya media belajar yang interaktif dapat lebih memotivasi siswa untuk belajar. Betul juga ya Bu Desti ya. Nah, selama ini saya rasa ruang kelas saya itu memang kurang interaktif. Jadi masih apa ya, kurang memotivasi siswa begitu, masih monoton. Nah, mungkin ini yang perlu saya ubah Bu Desti. Nah, itulah mengapa membuat suasana kelas yang interaktif yang dapat menunjang proses pembelajaran itu penting, Bu. Bisa lebih bersemangat
Dan dengan suasana kelas yang interaktif dan juga variatif itu membuat siswa lebih nyaman. Ada benarnya juga ya Bu Desti. Nah mungkin inilah yang membuat saya itu merasa resah. Nah jadi saya itu tidak fokus gitu loh Bu Desti. Waktu di kelas saat belajar itu saya karena terpikirkan terus Bu Desti. Lalu apa yang membuat Ibu bisa lepas dari keresahan ini? Begini Bu Desti, saya itu belum punya waktu meluangkan untuk menuangkan ide-ide saya, gagasan saya. Nah, bagaimana ruang kelas saya ini menjadi interaktif. Nah, sekarang ini kan saya sedang terlibat kegiatan yang cukup menyita waktu. Jadi saya memang terbuang ini Bu tenaganya, pikiran saya itu memang benar-benar tersita Bu Desti. Oh, begitu, Bu. Menurut saya, Bu Desi bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Bu Desi harus mau mengutarakan permasalahan Bu Desi dan mendapatkan solusinya. Benar sekali ya Bu Desti. Mungkin saya harus mencoba menjelaskan keadaan saya ini kepada kepala sekolah. Jadi nanti saya bisa apa ya istilahnya menggali ide-ide saya gitu supaya kelas saya itu bisa lebih menarik. Betul sekali, Bu. Dari apa yang sudah Ibu utarakan, kira-kira rencana apa yang bisa Bu Desi ke depannya untuk mengubah situasi ini? Ya mungkin saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu Bu Desti untuk membicarakan masalah ini. Nah mungkin setelah menemui beliau saya bisa mendapatkan solusi terbaik ya Bu. Kalau seperti itu bagaimana kira-kira Bu Desti? Ya, bagus itu, Bu. Adakah hal lain yang dapat Ibu Desi lakukan lagi? Sebenarnya saya itu sudah maksudnya ingin merancang pojok baca itu loh Bu dari dulu. Dan juga memasang hasil karya anak-anak. Jadi mereka itu dengan melihat hasil karya mereka bisa lebih bersemangat Bu Desti. Ya, betul sekali, Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajarnya, Bu? Apakah ada dampak dengan adanya kelas yang interaktif itu, Bu? Ya pastinya ada Bu. Dan saya selalu berusaha membuat ruang kelas saya itu interaktif Bu. Jadi mungkin saya bisa menghubungkan alat peraga yang saya pajang di kelas. Nah jadi anak-anak juga ikut bisa mendesain kelas sesuai keinginan mereka Bu Desti. Mungkin ini akan menambah semangat anak-anak ya Bu ya. Iya, bagus sekali. Saya sangat setuju dengan Ibu Desi. Luar biasa. Langkah apa kira-kira yang akan Ibu Desi ambil? Itu sudah Ya tepat, sudah mungkin bagus. iya, jadi mungkin langkahnya mungkin ada beberapa ya Bu ya, tapi mungkin itu dulu Bu yang akan saya lakukan. Jadi tidak tergesa-gesa begitu ya Bu, jadi pemecahannya masalah, jadi setahap demi setahap begitu ya. Tapi ya saya bersyukur loh, saya lega loh ketemu dengan Bu Desti, jadi saya bisa mengeluarkan unek-unek saya loh Bu Desti. Syukurlah Bu Desi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Desi lakukan untuk melanjutkan rencana itu? Mungkin saya akan meluangkan waktu, Bu. Jadi mungkin saya kurang dalam memanajemen waktu saya sendiri. Nah, mungkin itu hal yang sulit saya ubah, Bu. Jadi mungkin harus bertahap dari diri saya sendiri dulu, Bu. Terutama untuk waktu yang bisa saya kondisikan, begitu, Bu Desti. Iya, bagus sekali Bu. Lalu dukungan apa yang Bu Desi butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Ya mungkin saya juga membutuhkan dukungan dari rekan-rekan Bu, mungkin rekan-rekan ya teman-teman, rekan-rekan sejawat, ya terutama Bapak Kepala Sekolah. Nah mungkin karena beliau menegur itu, karena memang saya kurang di kelas, jadi saya harus bisa mengambil langkah-langkah yang sekiranya tidak agar saya itu tidak mengalami kendala di dalam saya menerapkan ini semua Bu. Iya, Bu. Luar biasa, ide yang sangat bagus dan brilian sekali loh Bu Desi. Semoga Bu Desi segera terselesaikan ya masalahnya dan juga bisa
kembali mendapatkan suasana yang nyaman dalam hati, senang gitu ya Bu ya. Luar biasa, pokoknya Iya, selalu semangat ya Bu Desi ya. iya, terima kasih loh Bu Desti atas waktunya mau mendengar keluh kesah saya. Jadi rasanya tuh saya lega itu loh Bu. Nah, jadi semoga ya nanti kita bisa menjadi guru yang baik, terutama saya sendiri Bu, karena saya bisa memperbaiki kualitas pembelajaran saya di kelas, juga menyajikan uh, sesuatu yang menarik, yang baru di kelas juga Bu Desti. Iya, iya, amin, amin, amin. Luar biasa pokoknya Bu Desi. Eh, Iya, terima kasih loh Bu iya. dukungannya Bu. Iya, sama-sama Bu. Saya senang sekali bisa membantu Bu Desi. Kok sudah bel ya ternyata ya Bu ya. Cepat sekali ya kalau kita asik ngobrol-ngobrol nih. Sepertinya waktu itu berjalan cepat sekali ya Bu. Terima kasih sekali loh Bu. Mungkin waktu jam istirahat sudah selesai. Kita kembali dulu ke ruangan ya Bu Desti ya. Iya, iya Bu, betul. Itu udah belnya udah berbunyi. Yuk kita kembali ke kelas kita. Lain waktu kita bertemu lagi ya Bu ya. Kita Iya, curhat-curhat iya, lagi, kita sharing lagi ya iya Bu ya. Bu. Iya, iya. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama Bu Desti. Sehat Heeh. bahagia selalu ya Bu. Iya, Terima kasih terima sekali kasih lagi Bu juga. Desti. Iya Bu. Mari. Mari Bu. Terima kasih Bu Desti atas kegiatan percakapan coaching dengan Alur Tirta yang saya amati berlangsung dengan interaktif dan luar biasa bersama dengan Bu Desi Krisnamurti. Iya Pak. Tiba saatnya kita untuk melakukan kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan pasca supervisi atau pasca percakapan. Kegiatan ini akan saya mulai dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang sudah Ibu Desti lakukan saat melakukan praktik coaching tadi? Oh iya, saya sudah mempraktekkan bagian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Indikator yang sudah berkembang di sini adalah saya mampu mendengarkan aktif sehingga dapat menemukan kata kunci dari proses mendengarkan pada saat melakukan percakapan tersebut. Kemudian, saya mampu membantu Kuci untuk mengingat dan merenung serta merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang saya ajukan terjadi pada saat yang tepat, tidak terburu-buru seperti itu, dan juga memberi kesempatan kepada Kuci untuk memprosesnya gitu Pak. Kemudian indikator yang belum berkembang di sini adalah pertanyaan yang saya ajukan bersifat terbuka dan eksploratif sehingga Kuci mampu menjawab sambil berpikir. Seperti itu Pak Denny. Baik, terima kasih Bu Desti. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan catatan selama praktik percakapan dengan Alur Tirta berdasarkan observasi yang saya laksanakan dengan cara mengamati, melihat, dan mendengar percakapan yang dilakukan oleh Bu Desti dan Bu Desi. Yang pertama adalah saya akan memulainya dari prinsip coaching. Bahwa apa yang sudah dilakukan Bu Desti bersama dengan Bu Desi, di mana ibu berdua itu sudah melaksanakan prinsip mitra sejajar yang setara. Bu Desti sudah mampu menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus motivasi dari Bu Desti untuk berkomitmen terhadap apa yang direncanakan. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif, di mana selama percakapan berlangsung terjadi komunikasi yang sehat dan interaktif dua arah. Kemudian Bu Desi itu memahami sepenuhnya situasi yang dialaminya
untuk kemudian Bu Desti memberikan kalimat-kalimat pertanyaan pemantik yang mampu memicu proses berpikir dan menggali ide-ide baru secara mandiri. Itu sesuatu yang luar biasa, terutama bagi Bu Desti yang baru kali pertama melaksanakan praktik coaching dengan alur tirta. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi, di mana komunikasi yang terjadi selama proses percakapan berlangsung itu sifatnya memberdayakan, kemudian rencana aksi dan tindak lanjutnya juga disampaikan secara logis, berikut dengan kesimpulannya. Kemudian yang kedua, saya menyoroti tentang alur kompetensi inti coaching yang sudah secara umum itu berjalan dengan baik, di mana Bu Desti sudah menghadirkan diri secara utuh bagi coaching, dalam hal ini adalah Bu Desti, baik itu secara fisik, kemudian tampak dari raut wajah yang penuh dengan antusiasme, kemudian secara indrawi, kemudian dari gestur-gestur yang tampak dan bisa saya amati, termasuk yang tidak bisa saya amati, saya yakin juga Bu Desti sudah menghadirkan diri baik itu secara pikiran maupun secara hati. Kemudian poin yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, di mana dari hasil pengamatan visual saya, Bu Desti sudah berusaha menyimak dengan baik, mendengarkan dengan seksama, sekaligus meminimalisir pembicaraan pribadi yang sekiranya tidak perlu. Dan yang terakhir, komponen yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kecakapan seorang coach dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini perlu kita tumbuhkan, perlu kita kembangkan, supaya kembali lagi percakapan-percakapan dan pengajuan pertanyaan pemantik ini sifatnya memberdayakan. Pertanyaan yang bersifat terbuka dan eksploratif, kemudian pengajuannya di saat momen yang tepat, kemudian membantu coach untuk menstimulasi berpikir, kemudian menuangkan ide dan gagasan, dan yang paling penting adalah adanya kesadaran bahwa seorang coach itu harus menghindarkan diri dari sikap menghakimi atau melabeli. Kemudian dari fokus observasi yang tidak dikembangkan dari percakapan coaching yang sudah dilaksanakan Bu Desti tadi, saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan Bu Desti di awal tadi, bahwa Bu Desti sudah mampu untuk mendengarkan secara aktif sehingga dapat menemukan kata kunci pada saat melakukan percakapan. Kemudian Bu Desti juga sudah mampu membantu coach untuk membuat, mengingat, melakukan perenungan dan merangkai fakta, sehingga dapat memahami apa yang terjadi dengan dirinya dan situasi yang dihadapinya. Kemudian beberapa hal yang perlu saya tambahkan sekaligus sebagai bahan refleksi bagi Bu Desti, bagi saya sendiri termasuk bagi Bu Desti adalah ketika kita mengajukan pertanyaan pemantik yang sifatnya terbuka dan eksploratif, sifatnya adalah stimulatif. Sekali lagi, kecakapan dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan pemantik ini perlu kita kembangkan, perlu kita tingkatkan, dan perlu kita tebalkan. Yang semua ini butuh proses. Saya yakin dari proses yang nanti akan dijalani oleh Bu Desti, kecakapan dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan pemantik ini semakin berkembang, semakin luas, dan semakin baik. Kemudian dari hasil percakapan coaching yang Bu Desti lakukan tadi terhadap Bu Desti selaku coach, menurut Bu Desti, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Desti kembangkan? Ya, berdasarkan hasil percakapan coaching yang baru saja saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena keterampilan ini merupakan keterampilan kunci seorang coaching sehingga mampu untuk menggugah orang untuk berpikir, untuk memecahkan masalah yang sedang dia hadapi, seperti itu. Baik Bu Desti, terima kasih atas jawabannya. Untuk yang terakhir,
Saya berikan kesempatan kepada Bu Desti untuk menyampaikan kesimpulan sekaligus pelajaran apa yang Bu Desti dapatkan dari kegiatan praktik percakapan dengan alur tirta pada hari ini. Silakan Bu Desti. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya merasa senang sekali karena saya bisa belajar kucing dengan alur tirta yang seperti ini sehingga menciptakan suatu kemitraan yang nyaman, yang bisa membantu orang lain untuk memecahkan masalahnya. Nah, di sini adalah pengalaman pertama saya untuk melakukan kegiatan kucing dengan alur tirta ini. Nah, saya berharap kemudian hari nanti saya bisa menerapkan kegiatan ini dengan baik itu dengan rekan sejawat saya ataupun dengan peserta didik saya. Sehingga jika ada masalah kita dapat menyelesaikannya dengan baik-baik dan juga dengan terbuka, dengan sadar sehingga masalah yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa Bu Desti. Baik Bu Desti, saya berikan kesimpulan akhir ya, bahwa mengembangkan kemampuan kucing untuk supervisi akademik dalam sebuah ekosistem sekolah yang majemuk merupakan salah satu tantangan terbesar bagi kita selaku pendidik. Dan oleh karena itu perlu komitmen bersama dan daya upaya yang berkesinambungan tanpa jeda untuk mewujudkannya. Selamat mengembangkan kecakapan diri melalui coaching yang tercipta atas prinsip kemitraan, sinergi, kolaboratif, dan memberdayakan. Semoga dalam kesempatan-kesempatan coaching berikutnya, Bu Desti semakin mengembangkan kemampuan dan kecakapan diri sebagai seorang coach maupun mampu melaksanakan coaching yang memberdayakan. Tetap semangat Bu Desti untuk berkontribusi demi transformasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Desti Arum dan Bu Desi Krisnamurti atas kesempatan dan atensi yang diberikan pada kegiatan hari ini. Tetap semangat, jaga diri, jaga kesehatan, jaga irama, kita tetap berkontribusi demi kemajuan dan transformasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.